Dan ini terjadi ketika Aisyah mengetuk pintu, Rasulullah kebetulan salat di samping pintu. Ya. Langsung Rasulullah mengetuk gerendel pintu. Karena pintu rojih masa Nabi itu bukan model pacok. Langsung yang model kita di kampung-kampung Pak, buat ini sedikit papan kayu sedikit. Jadi Rasulullah langsung diketuk. Terbuka pintu, Aisyah masuk, Rasulullah melanjutkan salatnya, dibolehkan. Tapi itu Rasulullah salatnya di samping pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, setelah kita membahas salah satu adab di dalam salat, yaitu tidak mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Dan kita sudah bahas itu dalam 2 pertemuan sebelumnya. Malam ini kita tambahkan informasi bahwa ada perkara-perkara yang tidak dianggap makruh. Jadi kita sudah belajar tentang perkara-perkara yang makruh. Malam ini kita lihat dalam kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil, ada perkara-perkara yang tidak makruh. Namun kenapa dibahas? Karena perkara ini sebagian orang mengira makruh. Makanya perlu dipertegas bahwa perkara yang akan kita sebutkan ini tidak makruh. Ini untuk mempertegas tentang anggapan sebahagian orang seakan-akan makruh. Baik, apa saja dia? Yang pertama, la ba'sa bis-salat ila dhahri insan qa'imin aw qa'idin. Walau kana yatahaddas ma lam yakun minhu tashwis lis-salah. Lianna Ibnu Umar rubbama kana yastatir bi maulahu Nafi' fi ba'd asfarihi. Nah, yang pertama, tidak dianggap makruh orang yang salat dan menjadikan badan manusia sebagai sutrah. Walaupun orang-orang yang dijadikan sutrah itu dalam keadaan duduk atau berdiri, ataupun dalam keadaan mereka yatahaddas, mereka sedang berbicara, selama pembicaraannya tidak mengganggu salat. Karena Ibnu Umar pernah menjadikan sutrah budaknya Nafi' dalam banyak perjalanan. Artinya waktu salat Nafi' dijadikan sebagai sutrah, artinya badan Nafi' dianggap sutrah. Ini tidak makruh. Kita sudah belajar tentang sutrah, hukumnya sunnah. Garis boleh jadi sutrah dalam pandangan Syafi'i dan Hambali berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sutra boleh dinding, boleh apa saja benda yang tidak mengganggu salat. Ya, tiang, termasuk yaitu tubuh manusia. Makanya orang kalau mau salat sunnah itu berdiri di belakang orang yang salat sunnah lain, maka itu sudah dianggap menjadi sutra. Nah, kita sudah panjang lebar membahas masalah sutra, dan itu perlu kita ketahui yang makruh hanya bersutra pada badan atau tubuh perempuan, walaupun dia istri kita. Karena dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan salat, walaupun istri. Ya, apalagi istri baru keluar kamar mandi pakai anduk, kemudian kita jadikan sutrahnya hana semayang ajunya. Ya. Kalau yang perempuan lain tentu haram, bukan makruh. Walaupun badan istri sendiri, itu yang dimakruhkan. Tapi kalau kita bersutrah pada tubuh seseorang, baik mereka sedang tidak solat. Jadi ada orang yang sedang zikir, lalu kita langsung berdiri di belakang orang tersebut, menjadikan dia sebagai sutrah, dibolehkan. Itu tidak dianggap makruh. Walaupun mereka sedang bicara. Jadi misalnya ada dua orang sedang bicara. Selama pembicaraannya tidak bersuara besar, tidak mengganggu hati kita sedang solat, maka tidak mengapa. Jadi itu syarat kalau mereka bicara. Jangan terganggu hati. Tapi kalau terganggu hati, maka tidak dibolehkan. Mereka bicara tentang bisnis. Pikiran kita terganggu dengan bisnis mereka. Nah, ini sudah mulai tidak dibolehkan. Nah, ini yang pertama yang tidak termasuk kategori makruh dalam salat. Yang kedua, wala ba'sa ayusalliya baina yadayhi mushaf mu'allaq aw sayfun mu'allaq li'annahuma la yu'badan. Tidak dianggap makruh salat sedangkan di depannya ada mushaf Al-Quran atau pedang yang diletakkan di depan, dan itu tergantung, artinya diberdirikan tergantung, maka tidak mengapa, karena itu tidak dianggap sebagai sembahan. Kita pernah dengar juga tidak boleh salat menghadap ke api atau ke lilin atau api unggun. Ini rekreasi, wisata, lalu kemudian menghidupkan api, lalu kita salat menghadap ke api. Walaupun tujuan kita bukan menghadap ke api, tetapi posisi waktu kita salat, kita mengambil arah kiblat, lalu kita berdiri di belakang api. Makruh. Kenapa makruh? Karena dalam lintasan sejarah, api termasuk yang dijadikan sembahan oleh orang-orang Zoroaster atau Majusi. Maka menghadap ke api, menghadap ke lilin tidak dibolehkan. Namun seandainya di depan kita Al-Quran, itu tidak makruh. Karena ada sebahagian masjid itu telah menyiapkan tempat meletakkan Quran bagi imam dengan Quran yang besar. Jadi imam terutama di salat tarawih mungkin ingin membaca satu halaman untuk satu rakaat. Diletakkan di depan, dibuka lebar, lalu salat di hadapan Al-Quran. Itu tidak makruh. Jadi yang mau dikasih tahu bahwa jangan mengira, jangan menganggap itu makruh. Karena itu dibolehkan di dalam fikih. Nah, tapi kalau Al-Qur'annya dipegang Al-Qur'an. Tadi itu diletakkan di tempat. Ya. Dibuat satu tempat khusus yang bisa berdiri, imam bisa lihat. Qur'annya Quran besar. Itu boleh. Saya dalam salat tarawih tadi,
Jadi imam rakaat pertama baca halaman ini, rakaat kedua baca halaman berikutnya. Itu dibolehkan, tidak mengapa, tidak makruh. Namun jangan lupa diikat ininya Qur'annya, karena takut sedang baca terbalik halamannya karena kipas angin, imamnya bingung, akhirnya digantilah dengan inna a'tainakal kautsar, ya, karena kebingungan tadi. Tapi kalau dipegang, ini ada orang sebahagian ingin memegang Quran dalam salat. Ini hanya dibolehkan dalam salat sunnah, itu pun dengan syarat tidak bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut. Dalam salat wajib tidak boleh. Dalam salat wajib sepakat tidak boleh. Salat tarawih kita makmum mau pegang Quran, dibolehkan dengan syarat tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, sekarang bisa saja terjadi. Ketika imam ruku', kita tutup Quran, masukkan ke kantong. Ketika nanti sudah bangkit kembali, kita cabut lagi Quran, kita buka lagi halamannya. Belum lagi salah halaman tadi. Kalau bergerak berturut-turut sebanyak 3 kali, batal salat. Dan lagi pun, untuk apa makmum menyimak bacaan Quran imam dengan cara pegang? Ini mau ngetes imam atau mau apa ini? Cukup dengarkan saja bacaan imam, sudah selesai perkara. Masalah imam salah-salah, tidak ada kewajiban kita untuk mengingatkan bacaan imam yang salah kalau seandainya dia melewatinya. Artinya sudah salah, sudah lewatkan. Tidak perlu kita mendesak imam untuk mengulang sampai kita bilang dalam solat ulang katalah ni, perlu. Jadi sebenarnya enggak perlu pegang Quran, cukup dengarkan saja bacaan imam, ya. Malah ini menyibukkan, baca Quran itu menyibukkan. Pertama, pandangan kita bukan lagi ke tempat sujud, kita disibukkan melihat ke arah Quran, lalu kita sibuk dengan tutup buka. Nah, ini walaupun begitu masih dibolehkan hanya di dalam solat sunnah. Berikutnya, wala yukrahu sujud ala bisatin fihi tasawir li ziruh lam yasjud 'alaiha li'anna fihi istihanah biswar. Tidak dimakruhkan salat di atas sajadah yang ada gambar, model-model gambar yang ada ruh, selama kita yakin tidak mengganggu salat kita. Dan itu tidak dianggap memuliakan gambar atau lukisan makhluk hidup, tapi fihi istihanah, itu malah masih dalam kategori kita menghinakannya karena kita pijak. Nah, ini kalau sajadah kita bergambar, ada gambar burung, misal dibuat area Ka'bah, tapi ada gambar merpati yang diletakkan di atas sajadah. Ini bukan barang yang dianggap makruh. Masih boleh salat di atasnya selama gambar itu tidak mengganggu hati. Dan itu tidak dianggap sebagai lukisan yang diharamkan karena kita injak. Diingat kembali Bapak, pelajaran tentang haramnya patung dan lukisan, itu syaratnya 2, baru haram. Baru malaikat tidak mau masuk ke rumah orang tersebut. Yang pertama, bentuknya makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Kalau bukan manusia dan hewan dibenarkan. Contoh, pohon-pohonan, rumput, pemandangan sungai, tidak mengapa. Selama tidak ada gambar hewan dan manusia di dalamnya. Syarat kedua, dimuliakan. Selama tidak dimuliakan, walaupun gambarnya gambar makhluk hidup, tidak mengapa.
Makanya keset kaki kita beli, ada gambar manusia. Ya. Dibolehkan. Karena kita menginjak-injaknya. Kalau ada boneka yang berbentuk hewan, boneka panda, boneka beruang, kita beli, lalu anak kita bermain dengan itu, diinjak sana, dilempar sana, dilempar sini, dicabut kapas di dalamnya, ya, sampai binatang itu pun menyesal berada di rumah kita. Ini selama kita tidak menghormatinya, anak-anak kita tidak menghormatinya, dipeluk waktu tidur, subuh udah kena kencing anak kita. Itu binatang tu dikencingi oleh anak kita. Itu dibolehkan. Itu tidak dianggap makhluk hidup yang diharamkan. Yang diharamkan yang mana? Berbentuk makhluk hidup, kemudian dipajang, dimuliakan. Maka lukisan di rumah, kalau digantung ya, di ruang tamu ada lukisan makhluk hidup, itu langsung hadis Nabi berlaku. Ya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Dalam hadis lain wala rasm. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung atau lukisan. Nah, jadi begitu juga dengan sajadah. Sajadah salat, kalau ada gambar, selama tidak mengganggu hati dan dia kita injak-injak, maka tidak mengapa, masih dibolehkan. Namun lebih baik menghindarinya. Walaupun tidak makruh, lebih baik menghindarinya. Cari sajadah yang aman dari mengganggu hati. Karena kita apa? Kadang-kadang kita tidak sadar salat kita sebenarnya bermasalah. Khusyuk itu nomor satu paling penting untuk diterimanya salat. Namun untuk mengetahui salat kita sah atau tidak, cukup belajar tentang rukun, tentang syarat dan rukun salat. Tapi untuk mengetahui salat kita diterima, walaupun sah, itu intinya ada pada khusyuk. Tidak khusyuk walaupun sah, salat diterima, salat sah tapi tidak diterima. Ini seperti orang bekerja, kerjanya diterima tapi gajinya tidak ada. Itu contohnya. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Termasuklah gambar-gambar di atas sajadah. Itu harus benar-benar steril dari pandangan hati. Baik, berikutnya. La yukrahu biittifaqil ulama qatlu hayyatin wa aqrab wa nahwihima min kulli hayawanin mu'zin walau bidarbatin ma lam yaqtadi zalika amalan katsira. Tidak makruh ketika salat membunuh atau memukul binatang-binatang yang berbahaya seperti ular, kalajengking, dan pukulan itu jumlahnya 2 kali. Namun kalau seandainya dibutuhkan pukulan yang lebih daripada 2 kali, maka harus membatalkan salat. Dibolehkan membatalkan salat. Jadi nggak bisa seseorang ketika pukul ular sedang salat, dia pukul berkali-kali lalu dia sambung salat. Nggak bisa. Batasannya sekira-kira kita yakin 2 kali pukul aman. Itu boleh sambung salat. Dibolehkan menyambung salat kalau kita bisa matikan dalam 2 kali. Misal lewat kalajengking, kita injak, 2 kali injak, mati, masih dibolehkan. Tapi kalau harus mengejar kalajengking itu, mengejar ular itu nggak bisa lagi. Itu harus membatalkan salat. Nah, jadi semua hewan yang berbahaya itu dibolehkan membatalkan salat. Nanti kita akan belajar satu bab khusus tentang kapan salat boleh dibatalkan. Jadi itu enggak makruh melakukan gerakan itu. Tidak makruh. Biasanya binatang yang berbahaya. Tapi kalau binatang yang tidak berbahaya, terloncat kita tidak sengaja, maka itu tidak dianggap bergerak. Biasanya kalau lewat cicak, kita kan yang paling remah-reman pun dengan cicak biasanya takut. Kita beraninya sama cicak ketika cicak di dinding. Kalau cicak turun ke atas sajadah,
Begitu lewat sedang kita solat, semuanya mempancat-pancat semuanya. Di luar boleh reman. Sama cicak takut, sama isteri takut. Kalau terloncat gara-gara cicak, terloncat itu tidak dianggap gerakan banyak karena dilakukan tidak sengaja. Nah, yang begini-begini kalau dipukul pun boleh. Karena cicak termasuk salah satu hewan yang disuruh bunuh. Sampai Nabi mengatakan kalau dipukul sekali langsung mati, pahalanya 100. Dipukul 2 kali baru mati, pahalanya setengah dari 100, 50. Dipukul ketiga kalinya baru mati, maka pahala kita yang pukul setengah dari 50, dapat pahala 25. Dipukul enggak mati-mati, enggak ada pahalanya. Kita pukul capek tapi tidak mati-mati, enggak ada pahalanya. Berarti Anda belum beruntung, ulang lagi. Nah, jadi binatang yang berbahaya dibolehkan untuk bergerak dalam salat, namun syaratnya 2 kali, dan itu tidak makruh. Tidak makruh. Nah, dulu di masa Nabi, orang salat pakai sandal. Mudah untuk membunuh binatang. Kita hari ini enggak pakai sandal, mungkin agak khawatir kalau kita injak ular yang sedang lewat. Nah, itu batalkan saja salat. Kalau berbahaya, batalkan saja salat. Misal di saf paling belakang, sudah lihat ada ular masuk. Itu jangan biarkan ular itu menyelinap sampai ke saf depan. Yang paling berbahaya kalau masuk ke kain sarung, oh itu Masya Allah. Itu kiamat dunia bagi orang itu. Nah, jadi ini tidak makruh. Nah, berikutnya, la mani'a min nafdi thawbihi bi'amalin qalil kay la yatasiq bi jasadihi fi ruku' tahashyan an dhuhuril a'dha. Tidak makruh orang yang merapikan sedikit pakaiannya dengan amal yang sedikit, yang tujuannya agar dia mudah untuk melakukan rukuk atau sujud. Kita kan sering sambil turun, kadang-kadang supaya waktu sujud paha dengan lutut enggak tidak melekat di kain sarung, kan tarik bacut waktu sujud tu. Sebenarnya kan ini bukan gerakan salat. Menarik kain ke atas kan bukan gerakan salat itu. Enggak disuruh itu sebenarnya. Tarik jubah sedikit ke atas. Untuk apa kita tarik jubah sedikit ke atas waktu mau sujud? Agar kaki bisa lempang waktu sujud. Nah, ini tidak makruh selama amalnya sedikit. Tapi kalau amalnya banyak, kain sarung dirapikan dulu baru dia sujud. Nah, itu bisa batal. Tapi kalau hanya sekedar tarik supaya mudah untuk sujud atau rukuk, maka amal itu walaupun tidak ada dalam suruhan salat, tapi tidak makruh. Masih dibolehkan. Berikutnya, la ba'sa bi ittifaqil ulama bil fathi 'ala al-imam min al-ma'mum idza irtajja 'alayhi aw ghalat fi tilawah. Tidak masalah, tidak mengapa. Kalau seandainya seseorang membenarkan bacaan imam, walaupun itu bukan sebuah kewajiban, dibolehkan melakukan al-fathu. Al-fathu itu membuka jalan imam. Ketika imam irtajja, ketika imam tersendat atau macet. Namun sebagai catatan, jangan perbaiki dulu kalau imam masih berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Jadi jangan terlalu cepat kita memperbaiki. Imam kadang-kadang ada kesalahan. Dia ulang lagi. Dia berusaha memperbaiki sendiri. Biarkan saja dulu imam. Diulangnya lagi. Biarkan saja imam. Ketika imam sudah tidak lagi ada jalan keluar, di saat itulah makmum bergerak. Baru makmum memperbaiki bacaan imam. Jadi tunggu kode imam. Imam itu kodenya biasanya diam. Begitu diam, makmum baru memperbaiki. Makmum mana yang selayaknya memperbaiki? Yang berada di belakang imam. Jadi bukan yang berada di saf paling belakang. Saf kedua pun tak usah ngomong apa-apa dulu. Lihat dulu ini pengawal-pengawal yang di belakangnya ini. Maka yang berdiri di belakang imam itu juga harus orang yang faham tentang salat. Tak boleh sembarangan orang berdiri di belakang imam, Pak. Karena kalau imamnya salah, dia yang paling berhak. Kalau imam istikhlaf, imam ada kesalahan yang dia harus keluar. Itu kalau enggak faham fikih, itu enggak tahu caranya bagaimana. Dan imam pun harus tahu
tentang fikih salat. Misal imam salah. Imam enggak bisa keluar begitu saja. Misal imam ni sudah salah ni, atau dia menemukan ternyata dia di tangannya ada tek jejak yang tidak diketahui oleh makmum di belakang. Dia kan harus batalkan salat, enggak boleh sambung. Apa yang harus lakukan oleh seorang imam? Dalam kitab fikih disebutkan dia harus tahu tentang istikhlaf. Bagaimana menggantikan, mengalihkan kepemimpinan. Maka dia ketika keluar, dia memberi isyarat kepada makmum. Boleh dengan menyebut nama atau dia tarik tangan si makmum yang belakang untuk menggantikan imam. Atau sebut nama, kita sebut Muhammad, ganti. Sambil kita keluar. Ni kita mau keluar dari pintu ini misal. Tunjuk dulu siapa mengganti. Tapi tunjuknya setelah kita batal. Jangan imam menunjuk sebelum batal. Ni sebelum batal dia sudah lirik ke belakang. Ni siap tik belum batal bah, kata lekah bah. Ini imam ini agak hang dan bangai. Habis dia batal lihat ada tek cicak di tangannya, itu harus batalkan, enggak boleh sambung. Tunjuk siapa makmum yang akan menjadi imam. Itu disebut istikhlaf. Kalau enggak ditunjuk, imam keluar begitu saja. Makmum akan lihat ke samping, kadang kanteng. Ikah menteng. Ini mana tak pah juh leplo, kadang kanteng. Itu malah bisa batal semuanya. Apalagi yang paling parah, imam batalnya waktu sujud. Itu kalau sudah batal waktu sujud gimana, Pak? Dia tahu dirinya batal waktu sujud, sudah ada taik di tangannya. Bolehkah dia takbir untuk membangunkan makmumnya? Enggak boleh, karena takbir dia berikutnya enggak dianggap lagi solat. Karena dia sudah batal. Begitulah pengetahuan seorang imam. Imam ketika sujud batal, dia harus bangun, dia sudah batal nih. Lalu dia diberi kode kepada makmum di belakang yang dia tunjuk, dia pegang di bahunya, kamu imam. Makmum itu yang kemudian mengucapkan takbir berikutnya, bukan lagi imam. Imam enggak boleh lagi, memang sudah bukan lagi dalam solat. Itu pentingnya orang yang berdiri di belakang imam, mengetahui fikih tentang solat. Begitu juga tadi kalau salah imam bacaan, yang paling utama memperbaiki makmum di belakang. Enggak bisa, baru boleh makmum di samping. Silakan. Rupanya imam sudah diperbaiki pun enggak dapat. Memang enggak dapat lagi. Sudah mandek enggak dapat lagi. Itu jangan ulang lagi dari awal. Jadi misal baca tadi surat Al-Muluk, salahnya di ujung. Imam sudah macet. Diperbaiki enggak dapat. Itu jangan ambil lagi dari awal surat Al-Muluk. Itu kalau diambil lagi dari awal, itu nanti ada aqua gelas yang terbang ke kepala imam. Dari bunuh kata pre, diulang belum dari third. Jadi kayak mana caranya? Langsung takbir. Kecuali tadi bukan surat panjang. Macetnya di Qul Huwallahu Ahad misal. Jadi imam saking paniknya di Qul Huwallahu Ahad macet. Diperbaiki pun enggak dapat lagi. Ini boleh ganti ke surat yang lain. Tapi kalau model surat panjang, itu enggak wajib ganti. Langsung takbir. Jangan buat makmum dendam terhadap imam. Jangan sampai makmum tidak bisa khusyuk lagi dengan imam. Jadi dibolehkan, tidak makruh untuk memperbaiki bacaan imam. Berikutnya, sedikit lagi. Dibolehkan, tidak makruh, al-mirawahah baina rijlain. بأن يعتمد مرة على هذا ومرة على هذا لأنه أدعى لطول القيام وتكره إذا كثرت. Tidak mengapa kalau di dalam salat terjadi gerakan mirawahah. Mirawahah itu gerakan seperti istirahat. Ketika sudah terlalu panjang salat, misal salat tarawih nih, panjang, sehingga kaki sudah mereng berat badan, itu sudah kita arahkan ke kaki kanan. Di rakaat kedua sudah arah ke kaki kiri. Jadi berdiri pak kahingit menawacut, rakaat kedua kahingit menawacut. Tidak mengapa, dibolehkan. Namun tidak boleh seandainya melakukan gerakan yang banyak. Ini terutama bagi mereka yang sudah lemah kakinya, tidak sanggup untuk berdiri. Rupanya sudah satu rakaat, naik ke rakaat kedua enggak sanggup lagi. Dibolehkan duduk.
dibolehkan duduk. Namun solatnya dipotong setengah pahalanya. Tidak lagi dapat pahala seperti orang berdiri. Dan mirawahah juga bermakna kalau terjadi gerakan orang solat, jadi dia goyang sendiri, Pak. Bukan sengaja goyang. Goyang sendiri, apa istilahnya, bahasa tubuhnya. Kan ada orang yang mayun-ayun, Pak. Misal imam kita lihat nih, dia mayun begini. Itu tidak disebut dengan gerakan yang disengaja. Memang begitu modelnya. Nanti kadang-kadang imam kita lihat waktu dia baca, kepalanya sedikit mengangguk, mengikuti irama yang dia baca. Itu bukan menggerakkan dengan sengaja. Yang dimaksud dengan melengiak-lengiak yang bisa batal solat, yaitu gerakan yang tidak dibutuhkan dalam solat dan itu disengaja. Contoh, ya, kita ke leher ni, waktu sudah kebas, kaku, itu kita buat begini, Pak. Ini dah satu kali ni. Ya. Begini sekali lagi sudah dua. Sekali lagi langsung batal solat. Atau lihat ke kanan, lihat ke kiri, sudah dua kali. Sekali lagi langsung batal solat. Selama berturut-turut. Tapi yang model-model goyang, imam goyang, lagi angin. Mirawahah itu kalau bahasa Arabnya, mirwahah itu kipas angin. Ya, jadi dia goyang kero je, malun menan, Pak. Itu masih dibolehkan. Yang terakhir, dibolehkan dalam solat. Ya, untuk membuka pintu seandainya solat dekat dengan pintu dalam solat sunnah. Dan ini terjadi ketika Aisyah mengetuk pintu, Rasulullah kebetulan solat di samping pintu. Ya. Langsung Rasulullah mengetuk gerendel pintu. Karena pintu rojih masa Nabi itu bukan model pacok. Langsung yang model kita di kampung-kampung, Pak, buat ini sedikit papan kayu sedikit. Jadi Rasulullah langsung diketuk, terbuka pintu, Aisyah masuk, Rasulullah melanjutkan solatnya, dibolehkan. Tapi itu Rasulullah solatnya di samping pintu. Kita yang solat di dapur tidak boleh. Ke ruang tamu, bacut-bacut ruang tamu. Ya. Lalu buka pintu, itu belum lagi pacoknya ada 3. Buka pacok, buka pacok, buka pacok. Lalu kita bilang, duk je lelong sembahyang bacut tu. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Ini batal solat. Yang boleh tadi yang model sekali gerak, kita pukul sekali terbuka pintu, itu masih dibolehkan. Oh, ada satu sisa terakhir. Yang terakhir, dibolehkan membawa anak dalam gendongan selama anak itu tidak membawa najis. Dan itu terjadi di masa Rasulullah membawa Umamah binti Zainab. Rasulullah sedang salat, Umamah digendongnya, cucunya dari Zainab, dari anaknya Zainab, digendongnya, sujud diletakkan, bangkit digendongnya lagi. Dibolehkan selama tidak melakukan gerakan yang banyak. Jadi tidak boleh kalau anak itu kita letakkan tempat sujud, lalu kita tidurkan dulu, lalu kita waktu naik kita ambil yang sifatnya gerakan banyak, itu batal solat. Artinya membawa anak-anak dalam gendongan balita dibolehkan selama si balita tidak membawa najis. Tapi kalau dalam pampasnya ada najis, batal solat karena dianggap kita membawa najis. Jadi karena itu kalau solat tarawih, bersihkan dulu najis, ganti pampers baru, maka itu masih dibolehkan. Ya. Baik, itulah perkara-perkara yang tidak makruh, diperjelas supaya orang tidak menganggapnya makruh. Demikian. Baik, itu yang bisa kita jabarkan. Sepertinya sudah punya azan ya di luar. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.